Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kami dari kelompok 4 akan membahas tentang kasus dari Kimia Farma. Dan kami beranggotakan Anggi Febrian, Hizu, Prati, dan Salmanisa. Untuk lebih lanjutnya, kronologinya akan disampaikan oleh Prati. Baik, di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang kasus kesalahan pencatatan laporan keuangan PT Kimia Farma Tbk pada tahun 2001 yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. PT Kimia Farma ini adalah salah satu produsen obat-obatan milik pemerintah di Indonesia. Seperti diketahui, Kimia Farma diduga kuat melakukan markup laba bersih dalam laporan keuangan tahun 2001. Dalam laporan tersebut, Kimia Farma menyebutkan berhasil meraup laba sebesar 132 miliar. Belakangan, belang atau permasalahan Kimia Farma ini terkuak lebar. Perusahaan farmasi tersebut pada tahun 2001 sebenarnya hanya menjala untung sebesar 99 miliar. Kantor Akuntan Publik Hans Tuana Kota dan Mustafa atau HTM ini diduga terlibat dalam aksi penggelembungan tersebut. Ini berkaitan dengan kasus dari agensi problem. Dan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya mengenai penyebab dari kesalahan laporan keuangan PT Kimia Farma Tbk ini. Penyebabnya cukup sederhana, kesalahan penyajian yang berkaitan dengan persediaan timbul karena nilai yang ada dalam daftar harga persediaan digelembungkan. Kesalahan mendasar mungkin timbul dari kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, dan kecurangan atau kelalaian. Dan selanjutnya mungkin tindakan yang dilakukan oleh manajemen terhadap kasus tersebut mungkin akan dijelaskan lebih oleh Salmanisa. Penjelasan mengenai tindakan yang dilakukan oleh manajemen PT Kimia Farma ini, PT Kimia Farma ini juga siap melakukan revisi dan menyajikan kembali laporan keuangan tahun 2001-nya jika nanti ternyata ditemukan kesalahan dalam pencatatannya itu. Nah, untuk itu perlu dilaksanakan rapat umum pemegang saham luar biasa sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen kepada publik. Itu sih penjelasan mengenai tindakan manajemennya. Terus solusinya, Hizu? Nah, jadi apa solusi yang bisa kita lakukan untuk masalah ini? Sebenarnya ada beberapa yang bisa diambil, yaitu yang pertama apa kita itu? bisa yang pertama karena pada kasus ini adanya dugaan keterlibatan dengan kantor akuntan publik yang melakukan auditnya, maka sebaiknya yang pertama dilakukan adalah mengganti manajemen, kemudian kita mengganti KAP, mengganti kantor akuntan publik dengan kantor akuntan publik yang lain agar menjaga independensi dari akuntan publik yang kita sewa tersebut. Yang kemudian yang bisa kita lakukan itu adalah memperbaiki sistem pengendalian internal perusahaan agar meminimalisir terjadinya salah saji yang material pada laporan keuangan perusahaan. Nah, ya solusi yang lain yang bisa kita lakukan, yang bisa diambil adalah memberikan insentif untuk manajer, untuk para manajer agar mereka bekerja lebih jujur. Misalnya memberikan saham opsi dan atau memberikan seperti memberikan saham opsi dan berbagai macam. Sekian solusi yang bisa kami sampaikan dari kelompok 4. Oke, itulah presentasi dari kelompok 4. Terlebih dan kurang kami mohon maaf. Dan terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe.